Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainesa Sabil Maulidita, NIM 19101171-216. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Pada video kali ini saya akan membahas topik mengenai tentang perilaku budaya masyarakat terkait pandemi COVID-19. Pertama-tama, terlebih dahulu saya akan membahas tentang apa sih itu COVID-19 atau coronavirus. Jadi, coronavirus atau virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang seperti penyakit flu. Banyak orang terinfeksi virus ini, setidaknya 1 kali dalam hidupnya. Namun, beberapa jenis virus corona juga bisa menimbulkan penyakit yang lebih serius. SARS yang muncul pada November 2002 di Tiongkok menyebar ke beberapa negara lain, mulai dari Hong Kong, Vietnam, Singapura, Indonesia, Malaysia, Inggris, Italia, Swedia, Swiss, Rusia, hingga Amerika Serikat. Epidemi SARS yang berakhir hingga pertengahan 2003 itu menjangkiti 8.098 orang di berbagai negara. Setidaknya 774 orang mesti kehilangan nyawa akibat penyakit infeksi saluran pernapasan berat tersebut. Penyebab infeksi coronavirus. Infeksi coronavirus disebabkan oleh virus corona itu sendiri. Kebanyakan virus corona menyebar seperti virus lain pada umumnya, seperti percikan air liur pengidap atau batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Tinja atau feses atau jarang terjadi. Khusus untuk COVID-19, masa inkubasi belum diketahui secara pasti. Namun, rata-rata gejala yang timbul setelah 2-14 hari setelah virus pertama masuk ke dalam tubuh. Di samping itu, metode transmisi COVID-19 juga belum diketahui dengan pasti. Awalnya, virus corona jenis COVID-19 diduga bersumber dari hewan. Virus corona COVID-19 merupakan virus yang beredar pada beberapa hewan, termasuk unta, kucing, dan kelelawar. Perilaku budaya masyarakat terkait pandemi COVID-19 memiliki keterkaitan dengan 7 unsur kebudayaan, yaitu 1. Sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial. 2. Sistem pengetahuan. 3. Bahasa. 4. Sistem peralatan hidup dan teknologi. 5. Sistem mata pencaharian hidup. 6. Sistem religi. Dan 7. Kesenian. Penyebaran virus corona ini sangat cepat sehingga kita harus lebih waspada dalam menjaga kesehatan dan kebersihan diri kita agar tidak terinfeksi virus tersebut, karena hal tersebut tidak hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri, tetapi juga orang lain. Bahkan Presiden Joko Widodo pun selalu menghimbau kita agar selalu menjaga kebersihan kita, terutama mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker jika ingin pergi keluar rumah. Bahkan tidak hanya itu, pemerintah pun menghimbau agar tidak melakukan kegiatan di luar rumah seperti kegiatan perkantoran, perkuliahan, sekolah, dan lain-lain. Kedua, yaitu sistem pengetahuan. Dikutip dari suara.com, bermacam cara telah dilakukan para pemerintah di dunia dalam menghadapi pandemi corona. Langkah-langkah seperti karantina, isolasi diri, social distancing, bahkan lockdown telah dilakukan banyak negara. Semua hal tersebut semata-mata untuk menangani dan mencegah penyebaran penyakit semakin meluas. Sambil menunggu vaksin penangkal virus corona ditemukan, para peneliti di seluruh dunia masih berusaha mengembangkan vaksin COVID-19. Menanggapi kutipan di atas, pencobaan pembuatan vaksin tersebut merupakan hal yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat maupun pemerintah, karena jika vaksin yang dibuat tersebut berhasil untuk menangkal atau menyembuhkan virus corona, maka pemerintah dan masyarakat pastinya akan sangat bersyukur karena wabah penyakit tersebut akan segera musnah dan tidak akan menimbulkan korban jiwa lagi. Ketiga, yaitu bahasa. Mewabahnya virus corona ini membuat informasi mengenai penyakit ini makin gencar disebarluaskan. Sejak awal kemunculannya pada Desember 2019 lalu,
ada banyak istilah-istilah seputar virus corona yang muncul. Singkatan-singkatan atau istilah yang banyak masyarakat kurang memahami, sehingga banyak yang salah pengertian. Dikutip dari liputan6.com Jakarta, seperti istilah dan penyakit virus corona, coronavirus, SARS-CoV-2, COVID-19, kemudian istilah tentang langkah pencegahan corona, isolasi, karantina, social distancing, kemudian istilah kebijakan untuk virus corona, lockdown, KLB, work from home, kemudian istilah untuk pasien, ODP, PDP, suspek, pasien positif, pasien negatif. Kemudian istilah tentang persebaran virus, outbreak, epidemi, pandemi. Kemudian istilah tentang kasus virus corona, imported case, local transmission. Kemudian istilah dalam perawatan medis, swab test, hazmat suit, specimen. Kemudian istilah dalam pelayanan kesehatan, screening pasien, hingga patient case. Istilah-istilah yang dapat dibilang banyak tersebut banyak membuat kebingungan bagi masyarakat termasuk diri saya sendiri. Yang keempat yaitu sistem peralatan hidup dan teknologi, yaitu mengenai tentang pembangunan seperti pembangunan rumah sakit yang dilakukan pemerintah untuk menangani pasien-pasien yang mengidap virus corona. Di sini saya ada mengutip dari liputan6.com di Wuhan, Cina terus berupaya menanggulangi penyebaran virus corona Wuhan. Kini negara itu mengebut pembangunan rumah sakit khusus pasien penyakit misterius tersebut. Tetapi tidak hanya di Cina saja yang cepat mengenai pembangunan untuk menanggulangi virus corona ini. Di Vietnam pun dengan sigap membuat bilik sterilisasi portable dan bisa digunakan untuk 1.000 orang per hari. Dikutip dari suara.com, Vietnam dikabarkan mengembangkan bilik sterilisasi portable untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. Bilik ini diklaim dapat mendisinfeksi 1.000 orang per hari. Alat tersebut diciptakan dari hasil kerjasama antara Institut Kesehatan dan Lingkungan Kerja. Mereka mengharapkan alat ini mampu mencegah infeksi di daerah padat termasuk pemeriksaan medis dan tempat perawatan perusahaan, sekolah, dan pusat komersil untuk mencegah penyebaran wabah di Vietnam. Yang kelima, sistem mata pencaharian hidup. Semenjak virus corona ini, kemungkinan banyak orang yang mengalami kerugian. Tidak hanya pekerja di kantoran, tapi juga pedagang-pedagang yang mengalami kerugian. Namun, mereka mencari cara agar tetap dapat bisa melangsungkan kehidupan mereka dengan cara melakukan perdagangan online. Jadi sekarang di mana-mana orang agar dapat menjualkan barangnya, mereka melakukan perdagangan online. Dari situ mereka dapat mendapatkan uang untuk melanjutkan hidup mereka dengan cara melakukan penjualan online tersebut. Keenam, sistem religi. Tempat-tempat untuk beribadah beberapa ada yang ditutup karena virus corona ini. Seperti halnya di Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghimbau kepada masjid-masjid di Jakarta untuk menunda kegiatan sholat berjamaah dan ibadah bersama lainnya untuk dalam mengantisipasi penyebaran virus corona atau COVID-19. Di Jakarta dihimbau agar tidak melaksanakan sholat Jumat ataupun sholat berjamaah harian selama masa pandemi virus corona ini. Jadi dengan adanya virus corona ini, perilaku masyarakat yang awalnya sholat berjamaah di masjid menjadi berubah dikarenakan untuk memutuskan tali penularan penyebaran virus corona tersebut. Yaitu kesenian. Dengan adanya virus corona ini menimbulkan banyak kerugian bagi manusia. Salah satunya adalah orang yang berjualan di pasar, di mal, maupun yang bekerja di kantoran tidak dapat melanjutkan kegiatannya dikarenakan lockdown yang diterapkan oleh pemerintah. Maka dari itu, sebagai ganti untuk mata pencaharian sehari-hari, masyarakat berbondong-bondong membuat hand sanitizer dan beberapa ada yang menjualnya secara online dikarenakan sekarang ini di berbagai toko persediaan atau stok hand sanitizer
sudah habis, tetapi mereka tidak hanya menjualnya melainkan dipakai untuk diri mereka sendiri. Tanpa disadari, COVID-19 ubah perilaku masyarakat jadi lebih sehat. Jika dikatakan apakah virus ini memberikan dampak positif, tentunya iya. Masyarakat sekarang sudah mulai peka tentang arti kesehatan. Mereka tidak lagi malas mencuci tangan, menggunakan masker, mengatur pola istirahat, dan tidur cukup, yang mungkin dahulu itu semua dianggap sepele. Selain melakukan budaya bersih, kehadiran virus corona membuat masyarakat menjalankan pola hidup sehat. Saat ini banyak masyarakat yang sudah sadar pentingnya mengonsumsi buah dan sayur. Bahkan masyarakat saat ini lebih memilih mengonsumsi obat-obatan herbal seperti jamu dan minuman herbal lainnya. Dahulu, empon-empon hanya dianggap sebagai bahan penyedap masakan. Sekarang dengan merebaknya COVID-19, banyak masyarakat yang mulai sadar bahwa ramuan herbal yang ada di sekelilingnya bisa lebih ampuh untuk menangkal virus. Tidak hanya membawa perubahan baik pada pola makan, masyarakat pun kini menyadari pentingnya memberikan waktu untuk berolahraga, seperti jogging hingga bermain olahraga yang bisa memicu otot bergerak lebih banyak dibandingkan biasanya. Jika dahulu banyak orang takut dengan sinar matahari, sekarang banyak orang berlomba-lomba mencari sinar matahari untuk berjemur. Masyarakat sekarang sudah tahu bahwa sinar matahari itu menyimpan banyak manfaat, seperti vitamin D yang mampu mencegah infeksi pada tubuh. Tidak hanya membawa perubahan pada pola hidup sehat saja, wabah virus corona pun memberikan nilai positif bagi psikologi, salah satunya mempererat hubungan dengan keluarga. Perubahan pola hidup masyarakat di tengah merebaknya wabah corona juga dinilai positif oleh pengamat sosial politik. Jadi, dikarenakan adanya virus corona ini, banyak merubah perilaku-perilaku masyarakat, tidak hanya perilaku budayanya saja, tetapi juga perilaku-perilaku mereka yang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.